Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya selalu doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan kisah dari Mbak Wahyu saat ia dan saudaranya yang bernama Mamat mendaki ke Gunung Lawu. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update saat channel ini upload video terbaru. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. November 2019 lalu, aku dan Mamat pergi ke Gunung Lawu. Kami merencanakan ini sudah cukup lama, tapi semuanya hanya sebatas wacana belaka dan baru kali ini terrealisasikan. Wah, aku OTW Madiun, jemput di terminal ya, ujar Mamat via telepon. Aku pun menunggunya sambil berkemas memasukkan semua peralatan dan perlengkapan pendakianku ke dalam tas. Mamat yang kebetulan libur kerja dari Surabaya langsung menuju Madiun. Mau kemana kamu, Wah? Tanya ibuku yang tiba-tiba berdiri di belakangku. Entah dari kapan, tapi itu cukup membuatku tersentak kaget. Mau pergi ke Lawu, Bu? Jawabku sambil menoleh sebentar melihatnya, kemudian kembali meneruskan pekerjaanku memasukkan barang-barangku ke dalam tas. Ayo Wah, tolong beliin ibu belanja, perintahnya sambil menyodorkan uang. Aku pun pergi ke warung yang tak jauh dari rumahku. HP yang ada di dalam saku celanaku bergetar, kemudian muncul nama Mamat di layar HP, dan segera aku angkat teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu di mana? Ini aku udah sampai terminal. Oke Mat, tunggu bentar ya. OTW nih, santai-santai aja dulu di sana. Ya udah, oke. Jawab Mamat kemudian menutup telepon. Ku masukkan kembali ponselku ke dalam saku celana dan mempercepat langkahku. Segera aku membeli belanjaan yang dimaksud oleh ibu, lalu segera pulang. Bu, ini belanjaannya, kataku dengan nada sedikit tinggi. Ya udah, taruh situ, jawab ibuku dari dapur. Aku masuk ke kamar bergegas berganti baju. Kemudian ku pakai sepatuku dan aku gendong tasku lalu pergi ke dapur pamit dengan ibuku. Pulang kapan kamu? Tanya ibu kepadaku. Senin Bu, jawabku sambil mencium tangannya kemudian pergi ke depan. Ku nyalakan motorku dan ku pacu motorku sedikit kencang. Astaga, masih pagi udah macet aja ini jalan, gumamku dalam hati. HP di dalam celana terus bergetar. Mungkin itu Mamat yang terus mencoba menghubungiku. Kuabaikan saja HP-ku yang terus bergetar. Dan setengah jam kemudian aku sampai di terminal. Aku celingak-celinguk mencari Mamat, namun batang hidungnya sama sekali tak kelihatan. Saat aku ingin menelponnya, ponselku kembali bergetar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai mana Wah? Ini udah depan terminal Mat, kamu di mana? Ya udah, tunggu bentar, aku keluar. Ya udah oke, buruan, aku tunggu di pintu masuk bus. Dan tak lama berselang, Woi, Wah, seru Mamat sambil melambaikan tangannya. Ih ya Allah, kangen aku Wah, lama kita gak ketemu ya, ucapnya sambil memukul pundakku. Yoi, aku juga kangen padamu Mat, jawabku sambil memberikannya helm. Udah, ayo berangkat, nanti keburu siang. Singkat cerita, akhirnya kami berangkat menuju Magetan. Sepanjang perjalanan Mamat terus mengajakku ngobrol,
meski kadang aku tak mendengar apa yang ia bicarakan. Wah, cari sarapan dulu kita. Aku hanya menganggukkan kepalaku. Mau makan di mana, Mat? Terserah kamu aja, Wah. Kami akhirnya berhenti di pasar Pelaosan untuk membeli logistik yang masih kurang. Mamat menungguku di luar pasar sambil menjaga tasku. Aku berjalan masuk ke pasar membeli lauk pauk dan mencari bahan makanan yang ingin aku beli. Setelah semua logistik sudah gue dapatkan, aku kembali menemui Mamat. Ayo Mat, berangkat. Ajakku pada Mamat. Tapi kita sarapan dulu ya Wah, kata Mamat kepadaku. Oke Mat, jawabku sambil naik ke jok motor. Kami melanjutkan perjalanan dan mampir di sebuah warung makan. Setelah sarapan dan membayar makanan dan minuman, kami lalu melanjutkan perjalanan ke base camp pos perizinan Cemoro Sewu. Sesampainya di sana, Mamat segera memarkirkan motor sementara aku jalan menuju base camp. Sampai di dalam base camp, aku membongkar tasku dan memasukkan barang belanjaan yang sudah kami beli ke dalam tas. Dan tak seberapa lama, Mamat pun tiba dan sebagian barang dimasukkan ke dalam tasnya. Wah, ini kita berangkat sekarang? Tanya Mamat sambil sibuk membenahi tas. Aku hanya menganggukkan kepala sambil duduk dan memakai tasku. Mamat mengulurkan tangannya. Segera kuraih tangannya dan dia menarikku untuk membantuku berdiri. Allahu Akbar, gumamku dalam hati. Beban tas yang ada di pundakku terasa sangat berat. Rasanya lebih berat daripada beban hidupku. Mamat kemudian meraih tasnya lalu mengangkatnya dan mengangkat kaki kirinya. Lalu dipijakan ke tembok, kemudian menaruh tas di paha kirinya dan kemudian memakai tasnya. Mamat menggerak-gerakkan badannya untuk menimbang-nimbang dan mengecek keseimbangan tas yang ia gendong. Ayo Mat, kita registrasi dulu, ajakku pada Mamat. Tak butuh waktu lama untuk mengurus perizinan pendakian. Dan setelahnya, pendakian pun dimulai. Kami menyusuri jalan setapak dengan trek tanah yang agak becek karena air hujan. Sesekali anak tangga dari kayu dan batu yang ditata. Kami terus berjalan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi rumput dan semak di sisi kanan dan kirinya. Namun belum lama berjalan, di depan kami ada dua persimpangan jalan setapak. Yang satu ke arah kiri dan satu ke arah kanan. Kami pun sok tahu dan dengan percaya diri mengambil sisi kanan. Kami berjalan menyusuri jalan ini. Namun ternyata jalan ini berakhir ke sebuah rumah tua berbentuk rumah panggung yang cukup besar. Hampir semua bagian rumah mulai dari pondasi, dinding, tangga dan lantainya terbuat dari kayu, kecuali bagian atapnya. Rumah itu terlihat kotor tak terawat. Terdapat sarang laba-laba di beberapa sudut bangunan. Rumah ini berada di tengah hutan dikelilingi semak belukar dan pohon-pohon besar. Rumah apa ini Wah? Gak tahu Mat, aku ingin lihat dalamnya, kataku pada Mamat. Mat, ayo masuk bentar yuk, ajakku sambil jalan mendekati rumah itu. Jangan Wah, kamu ini selalu kayak gitu. Ayo pergi dari sini, rumah itu menyeramkan. Aku menghela nafas. Ayolah Mat, sebentar aja. Atau kamu tunggu di sini ya, aku yang masuk. Udah gak usah, lain kali aja. Ayo pergi, keburu malam nanti. Desaknya sambil jalan meninggalkanku. Aku pun mengurungkan niatku untuk masuk ke dalam rumah itu dan kembali berjalan di belakang mengikuti Mamat. Lain kali aja kamu bilang, emangnya kita mau kesini lagi? Tanyaku sembari bersengut. Enggak lah, jawabnya sambil tertawa. Kami kembali ke jalan yang tadi dan mengambil jalan sisi kiri dan kembali menyusuri jalan setapak. Wah, lihat,
Ada orang, seru Mamat sambil terus berjalan. Kami melewati 2 orang yang sedang duduk di pinggir jalan. Mereka tersenyum kepada kami. Break dulu mas, mbak, ujar pria itu. Iya mas, berdua aja nih mas, tanya Mamat sambil menyalami mereka. Enggak mas, kami rombongan, tapi yang lain udah jalan duluan di depan. Kami berdua nyantai. Lah ini kalian cuma berdua? Tanya pria itu. Iya mas. Ya udah mas, permisi ya. Kami jalan duluan, nanti keburu malam. Oh, iya, silakan duluan mas. Nanti saya nyusul. Oke mas, ujar Mamat sambil tertawa dan menyalami mereka kembali. Kami pun akhirnya terus berjalan melewati pos 1. Makin ke atas, trek yang kami lewati semakin becek. Terdapat beberapa genangan air di sepanjang jalur ini. Terpaksa kami harus merelakan sepatu kami kotor dipenuhi dengan lumpur. Sesekali kami mengambil foto dan video di tempat ini. Wah, berhenti dulu. Di sana aku fotoin ya, buruan. Perintahnya sambil menyalakan ponsel. Udah Mat. Udah, sini. Jawabnya sambil melangkah mendekatiku. Cepet banget, gak berasa Mat. Wah, tadi aku lihat ada sekelebatan orang berjubah putih jalan dari ujung kanan ke kiri. Ucap Mamat kepadaku. Kiri mana Mat? Itu wah, di depan itu. Tutur Mamat sambil menunjuk ke arah yang ia maksud. Jalan apaan sih? Nggak ada jalan lagi di sana. Itu jurang. Jalannya cuman ini aja, lurus. Halu kamu ya? Udah ayo jalan lagi. Ucapku kepada Mamat. Kami berjalan melewati bawah tebing dengan trek yang sedikit agak susah. Ayo Mat, agak cepat jalannya. Kayaknya di sini rawan longsor. Ucapku pada Mamat. Aku mendongakkan kepalaku melihat ke atas bukit itu. Di depan kami ada sebuah batu besar di tengah jalan. Aku menghela nafas perlahan-lahan tapi pasti. Dan dengan sangat hati-hati kami melewati batu itu dengan berpegangan kepada semak-semak. Langit yang tadinya putih cerah perlahan berubah menjadi abu-abu setelah kami melewati batu itu. Seketika ku hentikan langkah kakiku sambil mataku menerawang jauh ke atas, mengamati langit yang mulai mendung. Kayaknya bentar lagi mau hujan, Mat. Ucapku pada Mamat. Iya wah, ayo buruan. Kira-kira pos 2 masih jauh nggak ya? Kayaknya sih enggak, Mat. Kami ngobrol sambil mempercepat langkah kami. Perlahan gerimis halus mulai turun. Kami terus berjalan menuju pos 2. Alhamdulillah, pos bayangan wah, ujar Mamat kepadaku. Hujan deras pun turun ketika kami belum sempat sampai masuk ke dalam shelter pos bayangan. Kami sedikit berlari dan segera masuk ke dalam shelter. Kemudian melepaskan tas kami yang berat dan menyandarkannya di dinding shelter. Aduh, capek Mat. Minta airnya Mat. Pintaku pada Mamat. Untung hujannya turun, kita udah sampai wah di pos 2. Selamat kita. Coba kalau masih ada di jalur. Basah kuyup kita. Ujar Mamat sambil memberikanku air minum. Aku pun hanya menganggukkan kepalaku untuk menjawab perkataan Mamat sambil meminum air. Sambil menunggu hujan reda, aku makan roti yang kami bawa. Sedangkan Mamat sibuk membuat vlog merekam dirinya sendiri. Setelah beberapa lama kami menunggu, hujan pun tak kunjung reda. Kami tiduran di dalam shelter untuk memulihkan tenaga kami, sembari menunggu hujan berhenti. Wah, kalau hujannya nggak reda, kita bermalam di sini aja ya. Oke, Mat. Jawabku sambil bangun dan beranjak jalan ke arah jendela shelter. Kemudian aku keluar untuk mencuci tangan. Aku menadahkan tanganku di bawah tetesan air hujan yang mengalir dari atas genting.
Sambil mencuci tangan, aku melihat ke arah hutan yang ada di samping kiri shelter. Dan mataku tak sengaja melihat sosok hitam berdiri di bawah pohon. Seketika aku mengernyitkan mataku sambil terus melihat sosok hitam itu. Astagfirullah, gumamku dalam hati. Aku langsung kembali masuk ke dalam shelter. Aku tak tahu sosok hitam yang berdiri di bawah pohon itu apa. Aku tak bisa melihatnya dengan jelas, namun aku yakin itu bukanlah manusia. Aku kembali duduk di matras sementara Mamat masih rebahan sambil memejamkan mata. Aku diam dan tak membicarakan hal ini kepada Mamat. Karena aku tahu ia pasti akan panik, karena Mamat adalah orang yang penakut. Beberapa menit kemudian hujan pun mulai berhenti. Aku segera menyenggol kaki Mamat. Mat, ayo lanjut, hujannya udah reda. Lanjut sekarang? Yakin kamu, Wah? Lagian ini juga masih jam 3 kan, Wah? Jawab Mamat yang sepertinya masih ingin rebahan. Jangan buang-buang waktu, Mat. Kita cuma punya waktu 3 hari, Mat. Ya udah, ayo. Jawabnya sambil melipat matras. Kami mengeluarkan jas hujan dan memakainya untuk berjaga-jaga. Jika nanti hujan turun lagi, kami tak perlu memakai jas hujan lagi. Aku memakai tasku dan Mamat membantuku berdiri. Kemudian Mamat mengangkat tasnya dan aku memeganginya agar ia bisa memakai tasnya. Namun saat kami sudah siap untuk melanjutkan perjalanan, datanglah 4 orang pendaki. 2 perempuan dan 2 laki-laki. Terlihat kondisi mereka sangat basah kuyup. Dari atas, Mas? Tanya Mamat kepada pendaki itu. Iya, Mas. Masnya mau lanjut naik? Jawab sang pendaki. Iya, Mas. Pos 3 dari sini berapa jam lagi ya, Mas? Mamat kembali bertanya. Kira-kira sekitar 3 jam, Mas. Tapi di atas banjir tadi. Soalnya treknya itu aliran sungai, Mas. Ini juga masih gerimis. Kenapa nggak naik besok aja? Ngecamp dulu aja di sini daripada basah sepatunya. Salah satu dari mereka memberi saran kepada kami. Gimana, Wah? Udahlah, lanjut aja. Lagian juga cuma 3 jam. Nanti di pos 3 aja kita ngecampnya. Kamu yakin? Treknya aliran air loh, Wah. Apa nggak lebih baik kita bermalam di sini dulu? Iya, Mbak. Mending lanjut besok aja. Tadi itu airnya deras banget. Sepatu pasti basah. Dan jalannya juga pasti licin. Sahut pendaki itu. Udah nggak apa-apa. Kita jalan sekarang aja. Ayo. Jawabku yang terus memaksa untuk melanjutkan perjalanan. Aku bersikeras meninggalkan tempat ini. Aku sedikit takut berada di sini setelah melihat sosok hitam besar tadi. Ya udah, Mas, teman saya nggak mau. Kalau gitu saya lanjut dulu ya, Mas. Mbak, mari. Jawab Mamat. Iya, Mas. Hati-hati ya, Mas, Mbak. Seru pendaki yang tidak kami ketahui namanya. Sebenarnya aku sadar ini terlalu berisiko. Langit masih saja mendung. Gerimis juga masih saja turun. Bisa jadi saat berada di tengah perjalanan, nanti hujan akan turun lagi. Belum lagi aku tahu trek dari pos bayangan menuju pos 3 itu susahnya minta ampun. Tidak hujan saja sangat licin. Tanjakannya tinggi-tinggi dengkul ketemu jidat. Dan harus merangkak-rangkak apalagi ditambah dengan hujan. Sudah terbayang berapa menderitanya melewati jalan itu. Sungguh aku telah zolim pada kakiku sendiri. Tapi mau bagaimana lagi? Kalau bertahan di pos bayangan dan ngecamp di sana sampai besok pagi, aku takut terjadi apa-apa. Sejujurnya aku tidak yakin kami bakalan sampai di pos 3 jam 6 sore. Kalau membayangkan treknya, mungkin terpaksa harus trekking sampai nanti malam. Padahal aku dan Mamat paling menghindari trek malam. Woi, Wah, jangan diam aja, ngobrol biar gak sepi. Ucapan Mamat membuyarkan lamunanku. Ngomong apa? Lagi fokus ngeliatin jalan aku, Mat. Nah kan, hujannya turun lagi. Baru aja dibatin.
peka banget langitnya, jawabku sambil terus berjalan. Penderitaan sudah ada di depan mata kami, dan selamat menikmati trek yang menyiksa. Kami terus berjalan menyusuri trek yang dipenuhi dengan air hujan dan membentuk sungai-sungai kecil. Sepatu semakin berat saja rasanya karena kemasukan air. Kami berjalan melipir bukit dan terus menyusuri jalan setapak. Mat, ngompas aja yuk, biar cepet nyampe pos 3. Ayo, kamu duluan ya, jawabnya sambil mengeluarkan belati. Ngapain Mat ngeluarin belati? Gak apa-apa Wah, buat jaga-jaga aja. Kalau tiba-tiba ada macan dari belakang terus nyerang kita kan cuma berdua. Mulai kambuh halunya, gumamku dalam hati. Aku mulai berjalan memanjat pinggiran bukit yang kemiringannya sangat menyiksa. Kami harus merangkak-rangkak sambil membawa beban berat. Kami terus berjalan mendaki sambil berpegangan ranting dan pepohonan. Air hujan mengalir deras dari atas. Jalan beberapa langkah berhenti atur nafas. Kemudian jalan lagi merangkak-rangkak lagi. Kamu sih Wah, dibilangin gak usah lanjut ngeyel. Sekarang menderita kan kita. Udah treknya susah, hujan pula. Coba tadi kamu gak ngeyel aku bilangin. Kita ngecamp di pos 2. Mungkin gak akan menderita kayak gini kita. Gerutu Mamat dengan nada sedikit marah. Iya Mat, maaf, jawabku dengan lirih. Aku tahu Mamat pasti sangat jengkel kepadaku. Tapi lebih baik begini daripada terus bertahan di pos 2. Ada sedikit rasa tak enak hati kepada Mamat. Pokoknya nanti sampai di pos 3 kita ngecamp. Mulai besok kamu harus dengerin apa yang aku bilang. Sekarang hari udah mulai gelap, tapi kita belum sampai di pos 3. Sekarang udah jam setengah 6 sore, tapi kita belum nyampe-nyampe juga. Mana di sini gak ada tempat buat ngecamp lagi. Pokoknya nanti di depan kalau ada tempat datar kita berhenti diriin tenda di situ, ucap Mamat kepadaku. Iya Mat, iya, jawabku sambil terus berjalan. Jujur aku mulai kelelahan. Badanku mulai menggigil kedinginan. Tangan mulai kram dan kaki mati rasa karena 3 jam direndam air. Kurasa Mamat juga merasakan hal yang sama sepertiku. Namun kami masih harus memanjat satu bukit lagi. Padahal sudah lemas sekali rasanya badan ini. Aku sampai tak kuat naik lagi. Mamat dari bawah mendorongku agar aku bisa naik ke atas. Sesampainya di atas, aku mengulurkan tanganku dan diraih oleh Mamat. Aku pun menarik Mamat sambil berpegangan pada batang kayu. Mat, pos 3 Mat. Iya Wah, alhamdulillah, akhirnya, kata Mamat sambil ngos-ngosan. Wah, buruan keluarin flysheetmu buat nutupin tas kita. Aku mau bongkar tas ngambil tenda. Tendanya ada di bawah. Iya Mat, sebentar ya, jawabku sambil melepaskan tasku. Aku mengeluarkan flysheet dan menggelarnya di atas tas kami. Dengan sisa tenaga, kami mendirikan tenda di tempat datar di atas sebuah bekas pondasi. Di bawah pondasi ini terdapat sisa-sisa atap dari seng dan tiang-tiang kayu yang tergeletak bertumpuk begitu saja. Mungkin tempat yang kami gunakan untuk mendirikan tenda ini dulunya adalah bekas shelter. Malam ini terasa begitu dingin. Dinginnya sampai menusuk ke tulang. Sambil gemetaran, kami mendirikan tenda. Sampai-sampai tanganku kram dan kesulitan memasukkan frame ke dalam lubang tenda. Dengan susah payah akhirnya tenda berhasil didirikan. Padahal pasak belum terpasang. Frame bagian teras juga belum terpasang. Namun Mamat sudah masuk ke dalam tenda. Mat, malah masuk. Aduh Wah, gak kuat, menggigil, dingin. Kamu masih kuat kan Wah? Tolong ambilin barang-barangnya ya, ujar Mamat dengan mulut bergetar, hingga terdengar gemeretuk suara giginya. Bibir Mamat juga terlihat pucat. Aku segera mengambilkan tasnya Mamat dan memasukkannya ke dalam tenda, kemudian mengambil tasku.
Jangan masuk dulu wah, aku lagi ganti baju, tutur Mamat dari dalam tenda. Terpaksa aku menunggu dia sambil hujan-hujanan di luar tenda. Hari sudah mulai gelap, mataku menerawang melihat ke sekeliling. Suasana malam ini terasa begitu sepi, hanya terdengar suara rintikan hujan. Buruan Mat, udah apa belum? Lama amat ganti bajunya. Tak berapa lama akhirnya Mamat keluar dari dalam tenda. Udah, buruan kamu ganti baju. Aku masuk ke dalam tenda sambil membawa tasku masuk. Membongkar tasku dan mencari bajuku yang kering, kemudian aku ganti baju. Udah Mat, buruan masuk. Dingin wah, di luar kena hembusan angin jadi menggigil, ucap Mamat kepadaku. Setelah selesai sholat, Mamat langsung membongkar sleeping bagnya lalu masuk ke dalamnya. Dia tidur sambil menggigil meringkuk di dalam sleeping bagnya. Flysheet, jas hujan, sepatu, dan baju basah kami ditaruh di luar tenda. Tenda masih dalam kondisi acak-acakan. Flysheet belum terpasang, dan frame pada teras tenda juga belum berdiri. Dengan kondisi Mamat seperti ini, aku khawatir ia kena hipotermia. Segera aku nyalakan kompor dan merebus air. Dan setelah air mendidih, aku menyeduh coklat panas untuk Mamat. Mat, bangun, ini coklat panasnya diminum dulu, ujarku sambil menepuk-nepuk badan Mamat. Iya wah, kata Mamat sambil bangun. Dia meminum coklat panasnya sambil menggenggam gelasnya. Lalu Mamat kemudian balik tidur lagi, sedangkan aku masak mie untuk mengajal perut agar tidak masuk angin. Woi Mat, mie-nya udah matang, bangun, ujarku kembali sambil menepuk badannya lagi. Iya wah, bentar lagi, jawabnya lirih dari dalam sleeping bag. Keburu dingin nanti Mat, kamu itu udah dimasakin gak bantuin, tinggal makan aja pakai nanti-nanti segala. Gak ngehargain banget sih, gerutuku pada Mamat. Mamat pun langsung bangun dan memakan mie-nya. Setelah makan, ia kembali tidur. Aku segera membereskan alat masak dan kemudian ikut tidur. Suara air hujan kini mulai mereda. Aku merebahkan badan dan mencoba untuk tidur. Ku coba pejamkan mataku, namun sia-sia. Meski badanku lelah, tapi mata ini masih enggan untuk dipejamkan. Aku kembali membuka mataku dan melihat lampu tenda di atasku. Namun ada yang aneh dengan lampu tenda ini. Lampu berputar-putar dengan sendirinya, padahal tidak ada angin. Lampu tenda yang berputar-putar itu terus aku pandangi. Aku bangun dari posisi tidurku, mendongakkan kepalaku ke atas, dan terus memperhatikan lampu yang berputar-putar. Dengan rasa penasaran, kuulurkan tanganku dan aku memegangi lampu itu. Beberapa detik kemudian, aku melepaskannya. Lampu itu berhenti berputar dan aku menoleh ke arah Mamat. Sepertinya Mamat sudah tertidur pulas. Aku pun kembali merebahkan badanku di samping Mamat yang tertidur meringkuk di dalam sleeping bagnya sambil membelakangiku. Namun baru saja aku merebahkan badan dan berusaha untuk tidur, kembali tiba-tiba gantian tenda yang bergerak-gerak dengan sendirinya. Aku terus memperhatikan tenda yang bergoyang-goyang ini, sambil menyibakkan sleeping bag yang menutupi telingaku. Berusaha mendengarkan suara angin yang ada di luar. Namun yang kudengar tak ada suara angin sama sekali. Padahal gak ada angin, kenapa tendanya goyang-goyang sendiri? Tanyaku dalam hati. Aku menghela nafas panjang dan mencoba kembali duduk sambil memegangi frame tenda dari dalam, berusaha mencari tahu apa penyebabnya. Dari dalam tenda terdengar suara langkah kaki. Wah,
ada pendaki. Dengerin deh, ada yang jalan kan? Mamat yang tiba-tiba berbicara membuatku tersentak kaget. Aduh Mat, bikin kaget aja. Mungkin gak sih itu pendaki yang kita sapa tadi di pos 1? Jawabku lirih sambil menoleh kepadanya. Namun Mamat diam dan tak melanjutkan pembicaraan ini. Mungkin ia sudah tertidur lagi. Aku kembali melihat atap tenda. Tenda ini berhenti bergoyang dan beberapa saat kemudian bergoyang lagi. Jelas saja hal ini membuatku sangat jengkel. Aku kembali beranjak dan memegang bagian frame tendanya. Lalu aku goyangkan lebih keras lagi. Nih, aku bantuin goyangin tendanya, gumamku dalam hati. Aku menggoyangkan tenda beberapa detik. Kemudian aku melepaskannya. Dan tenda itu pun berhenti bergoyang. Namun saat aku kembali duduk, dari pintu tenda yang masih sedikit terbuka karena Mama tidak menutupnya dengan benar, aku melihat ada sesosok wajah yang terlihat sebagian, sedangkan sisi yang lainnya tertutup kain pintu tenda. Sosok itu mengintip dari balik pintu tenda. Terlihat rambutnya yang panjang dan kulitnya yang putih pucat. Sontak aku tersentak kaget melihat sosok itu. Astagfirullahalazim. Gumamku lalu memalingkan mukaku ke arah Mamat. Aduh. Tiba-tiba saja Mamat berteriak. Kenapa Mat? Ngelindur kamu? Ngelindur gundulmu apek. Ada orang wah di luar. Wajahku ditendang. Kamu dengar kan suara langkah kaki? Iya Mat, aku dengar. Jawabku sambil menoleh dan melihat ke arah pintu tenda. Alhamdulillah sosok wajah yang mengintip kami tadi sudah tak ada lagi di sana. Mat, hujannya udah reda. Ayo keluar pasang pasak sama masang frame teras. Ajakku pada Mamat. Sebenarnya ajakanku memasang frame dan pasak tenda ini hanya alibiku saja, supaya Mamat mau menemaniku keluar tenda. Karena niatku sebenarnya adalah ingin mengecek di luar tenda kami. Ini benar-benar ada orang atau tidak. Tapi nyaliku tak cukup berani untuk keluar tenda sendirian. Ya udah ayo, bentar wah, aku ambil pasak dulu. Ujar Mamat sambil bangun dan keluar dari dalam sleeping bagnya. Aku melangkah keluar tenda duluan. Dan setelah berada di luar, aku tak melihat apapun di sana. Dan tak ada siapapun di sini. Pemandangan lampu kota mengalihkan perhatianku. Bagus sekali kelap-kelip bertaburan penuh warna-warni. Tiba-tiba langit pun kembali cerah. Udara dingin sedikit membuatku agak merinding. Hembusan angin manja yang menerpa seluruh bagian tubuhku dan menerbangkan rambutku membuat sedikit gemetar kedinginan. Mat, ayo masang teras dulu ya, pintaku pada Mamat. Kami pun mulai bekerja merangkai frame lalu memasukkannya ke lubang-lubang tenda dan mengaitkannya. Kini teras tenda sudah jadi. Mamat pergi ke arah belakang tenda untuk memasang pasak. Sementara aku memasang pasak di bagian depan. Mat, pasaknya mana lagi? Tanyaku sambil mengangkat badanku yang membungkuk. Ini aku bawa semua, jawab Mamat. Saat aku melihat ke arah Mamat, ada sekelebatan bayangan putih terbang ke arah pohon yang tak terlalu jauh dari tenda kami. Kira-kira berjarak 50 meter dari tempat kami berdiri. Sontak saja aku langsung masuk ke dalam tenda. Ah, bodoh amat lah. Mamat di luar sibuk masang pasak. Itu tadi apaan ya? Tanyaku dalam hati. Mat, udah selesai apa belum? Lama amat masangnya. Ujarku dari dalam tenda. Iya bentar wah, satu lagi nih, jawab Mamat. Setelah selesai memasang pasak, Mamat pun masuk ke dalam tenda. Aduh wah, dingin, sampai merinding aku. Anginnya dingin sampai ke tulang. Iya Mat, aku juga gak kuat dinginnya. Ampun deh, makanya aku buru-buru masuk ke dalam tenda. Maaf ya, gak bantuin. Ngomong-ngomong,
Tadi kamu lihat sesuatu nggak, Mat? Tanyaku sambil sedikit tertawa. Enggak, emangnya lihat apaan, Wah? Oh, nggak apa-apa. Kan tadi kamu bilang ada suara langkah kaki di sekitaran tenda kita. Terus muka kamu kena tendang kan sama dia? Kira-kira kemana ya pendaki itu? Gak tahu, Wah. Lanjut sampai puncak kali. Emang kampret itu orang. Muka gue ditendang-tendang. Mungkin dia tadi ngecek tenda kita kali, Wah. Dikira gak ada penghuninya. Soalnya tenda kita kan amburadul tadi. Atau mungkin dia mau diriin tenda di samping tenda kita. Tapi udah gak cukup lagi lahannya. Terus dia pergi. Ujar Mamat kepadaku. Aku menganggukkan kepala sambil tertawa ngakak. Sakit gak, Mat? Iya sakit, PA. Orang lagi enak-enak tidur tiba-tiba ditendang. Mantap rezekimu, Mat. Rezeki dasmu. Ya udahlah, tidur lagi yuk. Masih jam 12:30 ini. Ujar Mamat sambil melihat jam di HP-nya. Kami kembali masuk ke dalam sleeping bag kami masing-masing. Mamat meringkuk di dalam sleeping bag menghadap ke arah kiri, sedangkan aku miring ke sebelah kanan. Kami saling membelakangi.